telur ayam dan daging ayam. Ini ada 3 contoh timbangan adik-adik. Sekarang adik-adik, kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku atau disebut dengan timbangan. Jadi timbangan itu digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Ya, di sini alat timbangan yang pertama adalah timbangan kue. Nah, di sini mungkin ibu kalian mempunyai timbangan seperti ini adik-adik. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue. Contohnya tepung, telur, gula pasir, mentega, mungkin coklat. Nah, hasil timbangannya itu ditentukan dari angka yang ditunjuk oleh jarum ini adik-adik. Jarumnya ini akan menunjukkan angka berapa. Nah, kalau di situ menunjukkan angka misalnya 1, oh berarti beratnya apa? 1 kilo atau 1 ons begitu. Tergantung dari nanti ukuran dari timbangannya ini. Ini yang pertama ada timbangan kue. Yang berikutnya ada timbangan pasar. Nah, timbangan pasar itu seperti ini adik-adik. Ini namanya anak timbangan. Nah, anak timbangan nanti akan ditaruh di sini nih. Sedangkan barangnya atau bendanya akan ditaruh di sini. Nah, nanti kalau ini bagian ini seperti moncong bebek ini lurus, berarti itu beratnya sama. Itu cara menimbang dengan timbangan pasar adik-adik. Nah, timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau untuk orang-orang yang di pasar biasanya. Contohnya untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangan. Ini namanya anak timbangan. Ini ada ukurannya adik-adik. Misalnya yang besar ini 1 kilo, lalu yang kecil ini setengah kilo, misalnya seperti itu. Yang ini 1/4 kilogram. Nah, nanti tinggal ditaruh di sini. Apakah nanti akan dalam keadaan yang seimbang ketika kita menaruh benda yang akan ditimbang di sini. Misalnya Bu beli telur 1 kilogram. Nah, nanti di sini akan dikasih anak timbangan 1 kilogram, lalu telurnya akan ditaruh di sini nih. Nah, nanti kalau ini sejajar berarti beratnya telur tersebut sudah 1 kilogram. Itu timbangan pasar. Berikutnya ada timbangan digital. Nah, ini yang sering digunakan sekarang adik-adik karena sangat mudah menggunakannya. Timbangan digital ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Bahkan di tempat laundry ya, tempat laundry itu juga ada timbangan digital seperti ini. Nah, hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan ini adik-adik pada layar timbangan. Misalnya ini 000 kg karena belum ada bendanya ya. Nah, nanti di sini beratnya itu akan muncul adik-adik, misalnya 5 kg ya pada layar ini. Ini timbangan digital. Berikutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk tuh seperti ini. Nah, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang sangat berat adik-adik, seperti sekarung beras, sekarung jagung. Itu akan ditimbang, akan ditaruh di sini karungnya adik-adik. Lalu kalau ini timbangan duduk digital, otomatis akan keluar angkanya di sini. Tapi kalau yang ini namanya timbangan duduk manual. Nah, nanti tinggal menarik pemberatnya ini. Nah, nanti kalau di sini posisinya sudah seimbang, berarti sudah akan diketahui berat benda tersebut. Berikutnya adik-adik ada timbangan gantung. Nah, kalau adik-adik kalau tahu ini nih ya, di posyandu ini namanya timbangan gantung. Bentuknya seperti ini adik-adik ya. Di sini nanti digantungkan ini ya kain, lalu dimasukkan bajinya seperti ini. Ini namanya timbangan gantung adik-adik. Sekarang timbangan gantung itu juga ada yang bentuknya seperti ini. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung seperti ini. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Nah, ini nanti tinggal digeser adik-adik. Ini di besinya ini itu ada ukuran beratnya. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Kalau posisi garisnya ini lurus, besinya ini lurus, berarti itu berat badan bayi tersebut atau anak tersebut. Berikutnya ada timbangan emas. Nah, timbangan emas itu sekarang ada yang bentuknya digital. Kalau dulu namanya neraca adik-adik ya. Nah, timbangan emas ini ya digunakan untuk menimbang berat emas. Bisa kita jumpai di toko-toko emasnya adik-adik ya.
Lalu ada timbangan badan. Nah, timbangan berat badan kita nih adik-adik ya. Ada yang manual ya dengan ditunjukkan jarum. Lalu ada yang digital juga ya. Sekarang kan serba digital. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Adik-adik pasti sudah pernah ya menimbang berat badan kalian. Adik-adik, pada alat timbangan tersebut nih, di timbangan ini ya, ada tertulis huruf G, kg, dan ons. Ini ada ons ya. Apa itu G? G itu artinya gram. Sedangkan kg itu adalah kilogram. Lalu ada ons. Ons itu juga bisa disebut dengan hektogram atau Hg singkatannya. Ini kalau ini kilogram, ini hektogram. Nah, ketiga ini gram, kilogram, dan hektogram dan ons. Karena hektogram dan ons itu sama adik-adik. Ini adalah satuan berat baku. Kalau kemarin kita sudah belajar satuan panjang baku itu ada meter dan sentimeter. Nah, kalau satuan berat baku itu ada gram, kilogram, ons atau hektogram. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Adik-adik, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan juga setelah ditimbang. Adik-adik, di sini ada timbangan pasar. Nah, cara menimbangnya seperti ini adik-adik. Ini namanya adalah anak timbangan ya. Bendanya atau barang yang kita timbang ditaruh di sini. Nah, nanti kita letakkan anak timbangannya di sini. Kalau ini garisnya sejajar, maka berat ayam ini sesuai dengan anak timbangannya. Berarti berat ayam ini, karena ini sudah sejajar, berat ayam ini adalah 1 kilogram. Kita lihat yang berat telur. Berat telur ini sejajar nih adik-adik dengan 2 anak timbangan yang masing-masing nilainya 1 kilogram. Kalau 1 kilogram ditambah 1 kilogram kan 2 kilogram. Berarti berat dari telur ini adalah 2 kilogram. Seperti itu adik-adik cara membaca timbangan. Adik-adik, satuan berat benda. Nah, tadi kita sudah belajar ya, satuan berat benda itu ada kilogram, ada gram, ada ons atau hektogram. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar bahwa 1 meter itu ada 100 cm. Nah, berat benda itu juga bisa diubah dalam satuan yang lain. Di sini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Contohnya kalau Bu Citra punya beras 1 kilogram dan beras 1000 gram, itu berarti beratnya nanti sama adik-adik. Loh Kak, bisa toh Kak? Ya, karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, kita lanjutkan. 1 kilogram itu juga sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Ya adik-adik ya, perlu diingat-ingat. Dan 1 ons atau 1 hektogram jika diubah menjadi gram itu sama dengan 100 gram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Berapa berat telur di bawah ini? Nah, Kak Citra punya telur yang ditimbang nih adik-adik. Berapa ya beratnya? Dari nomor 1, berat telur tersebut adalah 1000 gram karena di sini tulisannya G. G itu kan gram ya adik-adik ya. Lalu di gambar yang kedua berapa berat telurnya? Ya, 500 gram. Lalu di gambar ketiga? Di gambar ketiga 100 gram. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, di gambar yang keempat berapa ya berat telurnya? Ya, 300 gram. Dan di gambar yang kelima 500 gram. Nanti adik-adik kalau kalian mempunyai timbangan di rumah, kalian bisa